Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Ida Ayu Budi Suta Maharani dengan NIM 1911031116 dari kelas 4B. Hari ini kita akan belajar tentang simetri, refleksi, dan pengumbinan bangun datar. Pasti kalian sudah pernah mendengar ketiga hal ini, jadi tanpa lama-lama lagi, ayo kita mulai. Simetri. Suatu bangun datar dikatakan memiliki simetri ketika saat dilipat ataupun diputar akan saling menutupi dan tidak ada celah. Sehingga konsep simetri ini dibagi menjadi dua, yakni simetri lipat dan simetri putar. Simetri lipat memiliki pengertian yaitu banyaknya lipatan-lipatan pada suatu bangun datar yang mana dapat membagi bidang datar itu sendiri sehingga dapat menunjukkan bagian setengah yang ada di bangun datar itu dapat menutupi setengah bagian datar lainnya. Seperti contoh, kakak punya sebuah persegi. Nah, persegi ini kira-kira berapa ya memiliki simetri lipat? Kita lihat ya. Yang pertama, ini adalah simetri lipat pertama yang dimana persegi ini dilipat dari kanan ke kiri. Jadi setengah bagiannya itu dilipat ke sebelah kiri. Lalu simetri yang kedua, persegi itu dilipat dari bawah ke atas. Lalu simetri ketiga, dilipat berbentuk diagonal. Dan simetri lipat yang keempat, dibentuk juga diagonal namun arahnya berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persegi itu memiliki 4 simetri lipat. Nah, untuk contoh atau aplikasi simetri lipat dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa lihat loh, seperti laptop. Kalau kalian buka tutup laptop itu termasuk simetri lipat. Lalu ada selimut, kita melipat selimut atau melipat taplak meja, itu juga merupakan simetri lipat. Lalu buku, kalian membuka buku atau menutup buku, itu termasuk simetri lipat. Kita lanjut ke simetri putar. Simetri putar memiliki pengertian merupakan bangun datar yang memiliki sebuah titik pusat dan bangun datar tersebut dapat diputar kurang satu putaran penuh untuk memperoleh bayangan yang tepat seperti bangun datar yang semula. Kita lihat contohnya ya. Nah, kita dapat lihat di sini posisi awalnya. Lalu diputar seperempat atau 90 derajat, sudut A-nya berubah menjadi ke atas. B-nya ke samping, C-nya ke bawah, D-nya ke samping. Lihat ya, A-nya ke atas. Tapi bentuknya sama, artinya persegi itu bisa memiliki simetri putar. Begitu pula selanjutnya pada diputar 180 derajat, 270 derajat, hingga satu putaran penuh 360 derajat, tetapi memiliki bentuk yang sama atau bayangannya memproyeksi posisi awal. Sehingga dapat disimpulkan persegi ini memiliki 4 simetri putar. Perhatikan gambarnya ya, dan sudut-sudutnya bahwa membuktikan bahwa dia diputar tapi bentuknya tetap sama. Oke, kita lanjut. Tentang refleksi. Refleksi atau biasa disebut pencerminan merupakan suatu proses membuat bayangan suatu bangun datar yang tepat sama dengan aslinya. Dan pada refleksi ini, suatu bangun akan memiliki bentuk, ukuran, dan letak, bisa diartikan jarak, yang sama dengan benda aslinya. Nah, kita lihat gambar di samping ini. Ini adalah pencerminan atau refleksi. Bisa dilihat kan memiliki bentuk yang sama, dari tangannya ini kita lihat sama, jaraknya pun sama, dari bentuk rambutnya juga sama. Dan itulah yang disebut dengan refleksi atau pencerminan. Contoh selanjutnya adalah pada bangun datar. Bangun segitiga ini, kita bisa lihat, ini adalah, anggap ini adalah cermin atau cermin, di mana ketika direfleksikan itu menghasilkan yang sama, seperti sudut Q
ini dengan jarak yang sama, lalu sudut P dengan jarak yang sama, letak yang sama, sudut R kita lihat jaraknya sama, letaknya sama, sehingga bangun yang dihasilkan itu sama dengan aslinya. Bentuknya juga sama, ukurannya sama, dan letaknya juga sama. Dan kondisi seperti inilah yang disebut refleksi atau pencerminan. Kita lanjut. Nah, yang terakhir adalah pengubinan. Pengubinan memiliki arti yaitu penyusunan daerah-daerah segi banyak yang sisinya berhimpit sehingga membentuk bidang secara komplit, atau dapat juga dikatakan penutupan suatu bangun datar dengan bangun datar yang lain yang kongruen sehingga tidak ada bagian yang tidak berhimpit atau tertutup. Nah, untuk contoh sehari-harinya kalian bisa lihat, kalian pernah main puzzle kan? Itu sebuah permainan yang menyusun gambar di dalam bingkai dengan menghubungkan potongan-potongan kecil sehingga menjadi gambar yang utuh. Nah, untuk di dalam permainan puzzle itu kalian pasti menaruh bangun-bangun sehingga tidak ada lagi celah yang terbuka atau semua bidangnya tertutup. Contohnya di bangun datar seperti ini. Kakak memiliki persegi, lalu di proses pengubinannya. Nah, segitiga ini menutup sebagian bangun persegi. Lalu kita tutup lagi. Ternyata persegi ini dapat diubinkan dengan dua segitiga. Kita ulang, ini segitiga yang pertama, lalu kita tutup lagi segitiga yang kedua. Selanjutnya, kakak punya persegi juga lagi, terus kakak akan menutupnya dengan bidang datar yang kongruen, ini mana ada satu buah persegi panjang, ini mana menutup setengah bagian persegi, lalu kakak tambah lagi dengan satu persegi panjang. Jadi, persegi ini bisa ditutup oleh dua persegi panjang. Untuk contoh satunya lagi, kakak punya persegi panjang. Kakak tutup lagi dengan satu buah persegi, lalu lagi satu buah segitiga, dan satu buah segitiga. Jadi persegi panjang ini dapat diubinkan atau tertutup dengan satu buah persegi dan dua buah segitiga, yang mana ketiga bangun ini bersifat kongruen dengan persegi panjangnya. Jadi diubinkan seperti ini. Nah, oke, sekian penjelasan atau pemaparan materi yang dapat kakak sampaikan. Semoga kalian mengerti dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dah.